Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak kelas E. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Bolehlah ucapkan selamat berpuasa Ramadan dan selamat menunggu berbuka ya sambil mendengarkan pembelajaran pada minggu ini. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalian bisa buka pada halaman 158 ya. 157 ya, kemarin terakhir ya, 157. Ya, kalian bisa buka halaman 157. Nah, untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi yang Rasulullah dakwahkan selama kurang lebih 3 tahun ya. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Ada pada surat Al-Hijr ayat 94 dan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan masuk pada halaman 157 ya. Nanti kita akan bahas tentang Isra Mi'raj, tentang Amul Huzni dan lain-lain ya. Untuk pembelajaran ini kita masuk pada paragraf yang terakhir di halaman 157. Bolehlah akan bacakan. Dakwah Rasulullah berkembang pesat. Ya, hal ini karena kekuasaan Allah atas pertolongan Allah dan menjadikan pribadi Rasul itu sebagai pribadi yang bisa dijadikan contoh atau bisa diteladani oleh umat Islam. Di antara pribadi Rasulullah yang menjadi teladan yang bisa dicontoh oleh umat ini adalah beliau itu adalah orang yang mandiri, pekerja keras, sopan santun, orang yang penyayang kepada siapapun, jujur, amanah, dermawan, menjaga kesehatan dan lain sebagainya ya. Nah, dakwah Rasulullah itu merambah sampai keluar kota Mekah, yaitu seperti di daerah Thaif. Walaupun Rasulullah banyak mengalami rintangan dan gangguan di daerah Thaif tersebut, tapi Rasulullah tetap bersabar dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, gangguan terhadap kaum muslimin itu semakin menjadi-jadi. Mereka ada yang disiksa, diusir, bahkan dibunuh ya. Seperti sahabat-sahabat Rasul yang sudah kita pelajari kemarin, ada Bilal bin Rabah, ada Habab bin Art ya, dan beberapa sahabat-sahabat Rasul yang disiksa ya, seperti itu. Nah, melihat penyiksaan yang dialami oleh para sahabat-sahabatnya, Nabi tidak tega, lalu Nabi pun menyarankan kepada mereka agar berhijrah ya, atau berpindah tempat ya. Berhijrah itu berpindah tempat. Nah, Nabi menyarankan agar mereka berhijrah ke Habasyah. Jika sekarang negeri Habasyah itu adalah negara Ethiopia, yang negara di salah satu di benua Afrika. Nah, Nabi berkata, tempat itu diperintah oleh seorang raja yang bijaksana. Di sana tidak ada orang yang dianiaya. Habasyah adalah tempat yang aman. Suatu saat nanti Allah akan membukakan jalan untuk kita semuanya. Nah, selama di Habasyah, kaum muslimin itu merasa aman dan tentram dalam menjalankan ibadah maupun kehidupan hariannya. Nah, di dalam masa dakwah di Mekah, Rasulullah mengalami duka cita yang sangat mendalam karena ada 2 orang yang dicintai oleh Rasulullah telah meninggal dunia ya, yaitu yang pertama yaitu ada Khadijah, itu istri beliau ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib meninggal dunia, maka pada waktu itu disebut dengan tahun kesedihan atau disebut dengan Amul Huzni ya. Yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah adalah paman beliau yaitu Abu Thalib, karena paman beliau Abu Thalib itu meninggal tapi dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Nah, setelah peristiwa Amul Huzni tersebut, Rasulullah dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, pengertiannya yaitu Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Nah, malaikat Jibril alaihi salam ikut juga dalam perjalanan tersebut. Nabi Muhammad menaiki buraq. Buraq itu adalah sejenis hewan berwarna putih. Nah, pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis.
Nah, setelah itu dari Masjidil Aqsa tersebut beliau dan malaikat Jibril melakukan perjalanan naik ke langit pada malam yang sama. Jadi seluruh perjalanan itu hanya memakan waktu 1 malam saja, ya. Waktu yang dibutuhkan hanya 1 malam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj tersebut, ya. Lalu pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, itu dilaksanakan pada pada bulan Rajab, ya. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab, ya. Nah, setelah itu di langit yang paling bawah ketika Rasulullah berisra Mi'raj, ya, di langit paling bawah Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit yang ketiga, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu beliau naik kembali ke langit yang keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu naik kembali ke langit kelima dan beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Lalu naik lagi ke langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika bertemu dengan Nabi Musa itu, Nabi Musa sedang menangis. Kenapa Nabi Musa menangis? Karena Nabi Musa sedih karena umat Rasulullah banyak yang masuk surga dibanding dengan umatnya. Jadi dia sangat sedih sekali karena umatnya Nabi Musa itu hanya sedikit sekali yang masuk ke dalam surga, tetapi umatnya Rasulullah banyak yang masuk surga. Makanya Nabi Musa menangis sedih, ya. Rasulullah lalu bertemu oleh Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Nah, seluruh nabi yang Rasulullah temui itu membalas salam Rasulullah, dan beliau semuanya dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh itu, semua nabi yang Rasulullah temui semuanya beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul utusan Allah. Nah, kemudian Rasulullah pun naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi di langit yang ketujuh. Nah, di sanalah Rasulullah akan bertemu dengan Allah. Akan tetapi pada waktu itu malaikat Jibril yang menyertai Nabi Muhammad, menyertai perjalanan Nabi Muhammad tidak mengikuti Rasulullah menghadap Allah, ya, akan tetapi menunggu, ya, hanya Rasulullah saja yang sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malaikat Jibril tidak hanya sampai di Sidratul Muntaha saja, ya. Lalu yang selanjutnya, pada saat di Sidratul Muntaha itu Rasulullah bersujud kepada Allah. Nah, pada saat itulah Allah mewajibkan sholat 50 waktu bagi Rasulullah dan umatnya. Nah, pada waktu itu sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, ya. Lalu Rasulullah pun turun. Ketika turun beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun bertanya, apa yang telah Allah tetapkan bagimu, ya. Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, Allah sudah mewajibkan saya dan umat saya untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa pun berkata, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Kamu naik kembali dan mintalah kepada Allah untuk meringankan wahyu yang sudah diturunkan kepadamu. Lalu Nabi Muhammad pun naik kembali ke Sidratul Muntaha, meminta kepada Allah agar diringankan. Nah, setelah beberapa kali Rasulullah berbolak-balik meminta keringanan tersebut, lalu Rasulullah pun mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu wahyu itu yaitu kewajiban sholat 5 waktu, ya. Padahal pada waktu itu Nabi Musa menyaksikan bahwa umatnya Nabi Muhammad itu akan tidak sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Tetapi benar, ya, memang kita melaksanakan sholat 5 waktu itu banyak yang tidak melaksanakannya, ya. Maka benar kata Nabi Musa bahwa umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, karena ada beberapa umat ada banyak umat Nabi Muhammad yang banyak tidak melaksanakan sholat 5 waktu tersebut, ya. Dan mulailah harap semuanya untuk anak-anak kelas E khususnya tidak bolong-bolong, ya, sholatnya. Apalagi sekarang
kita masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya, bulan yang penuh dengan rahmat, ya, semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ya. Semoga Allah merahmati dan meridhoi semua kegiatan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Iya, baik. Alhamdulillahirobbilalamin, ini adalah pembahasan kita pada buku pendidikan agama Islam yang terakhir, ya. Pada bab ini adalah bab yang terakhir kita pelajari. Nah, untuk tugas anak-anak kelas E, kalian bisa kerjakan evaluasi yang ada pada halaman 160, ya, lalu 161, ya, dan 162. Ya, kalian nanti bisa kerjakan di buku tulis atau di buku paket, di sini juga tidak apa-apa, ya, di buku paket pendidikan agama Islam. Ya, bolehlah cukupkan sampai di sini. Jika ada yang nanti perlu ditanyakan, anak-anak nanti bisa langsung ditanyakan di grup kelas E, ya. Barakallahu fikum. Bolehlah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.